Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us, yang telah memberikan kita satu kebahagiaan bisa berkumpul di kelas yang kita tunggu-tunggu ini untuk mata kuliah pembelajaran PAI BK ya, BK PAI. Pada prinsipnya dalam BK PAI itu kita sudah sampai ini kepada pembelajaran bimbingan konseling di kelas gitu. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana pembimbingan konseling itu mungkin di luar kelas. Pada bimbingan konseling, yang paling utama adalah ketika kita sebagai seorang konselor memiliki daya tahan dan konsep ketika menyampaikan bimbingan terhadap banyak orang. Bisa saja misalnya kita menyampaikan materi di kelas tentang bagaimana cara berwudu yang baik misal ya. Nah, ketika kita menyampaikan materi wudu yang baik, kita mungkin tidak hanya menyampaikan materi tentang wudu yang baik saja, kita bisa menyampaikan bagaimana wujud wudhu tersebut membersihkan hati, menenangkan jiwa. Mungkin ada saudara sekalian yang memiliki masalah di kelas gitu ya. Ketika kita membasuh muka, maka seluruh dosa-dosa yang diperbuat oleh muka dengan tulus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampunkan. Yang kedua, mungkin kalau di luar kelas misalnya, bimbingan konseling ini pada konsep dan prinsipnya adalah memberikan guiding kan, berupa mungkin nasihat, mungkin solusi. Bisa saja solusi itu tidak langsung bisa dilaksanakan oleh si yang memberikan konseling atau konselor, tetapi konseli minimal dia mendapatkan tempat untuk curhat, mendengarkan apa masalah yang sedang dia alami. Ada beberapa waktu yang lalu menyampaikan kepada ibu, tapi mungkin belum bisa ibu sampaikan di sini, di luar dari kelas kita masalahnya, tetapi bagi teman-teman mahasiswa juga. Dia menyampaikan dia tidak bisa konsentrasi karena merasa kosong gitu ya. Ketika seseorang merasa kosong dengan ditinggalkan oleh orang yang dicintai, oleh orang yang ia kasihi, lalu dia merasa kosong, maka hal itu nanti akan bisa diisi oleh hal-hal negatif. Nah, bagaimana cara mengisinya agar ruang-ruang kosong itu bisa ditutupi? Tentunya kita ibaratnya magnet, ada kutub negatif dan positif. Nah, ketika magnet negatif itu membutuhkan magnet positif, maka harus langsung mengaitkannya kepada Sang Pencipta. Ketika sudah terpenuhi rasa syukur dan rasa tenang, mutmainnah di dalam jiwa seseorang, maka dia akan merasakan adanya tidak kosong lagi jiwanya, ruhinya merasa mutmainnah atau tenang. Nah, di dalam berbagai materi, baik itu teori, baik itu langkah-langkah sistematika, dan berbagai macam bentuk konseling, intinya kita sebagai seorang konselor memiliki konsep banyak membaca, kemudian banyak turun ke lapangan sehingga kita banyak mengetahui bagaimana problematika kehidupan seseorang. Kemudian yang ketiga adalah kita banyak-banyak menghubungkan diri dengan Sang Pencipta. Apalagi kita seorang konselor yang berbasis pendidikan agama Islam. Tentunya kita tidak akan bisa lepas dari apa yang dinamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Sang Pencipta kita. Baik, dalam tugas yang pertemuan ke-6 atau ke-5 ini, Ibu akan mencek kembali masing-masing sudah sampai berapa persen tugas dari 45 pertanyaan atau 54 pertanyaan. Silakan dicek lagi, sudah berapa persen yang saudara kerjakan, sudah berapa persen pertanyaan yang telah dilontarkan kepada konseli atau orang yang kita dampingi. Nah, ketika saudara sudah mendampingi dengan 45 pertanyaan tadi, nanti bisa dapat digali permasalahannya. Silakan saudara laporkan di kolom komentar apa permasalahan yang saudara dapatkan ketika menanyakan
sekitar 25, mungkin ada yang sudah 30 pertanyaan. Ibu akan cek nanti siapa yang tidak punya masalah atau mungkin kemudahan yang saudara dapatkan biar kita bisa berbagi. Itu mungkin ya tugas pada minggu ini. Selamat berkonsentrasi pada tugas, tetap bahagia karena kebahagiaan itu bisa kita ciptakan, menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan lingkungan. Semoga kita terhindar dari apa yang tidak kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.